Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Faraniswa Syahida dengan NIM 187231070 dari kelas Matematika Diskrit I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian graf dalam analisis forensik. Hal-hal yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, dasar teori, pengimplementasian graf pada pendeteksian sidik jari, dan juga kesimpulan. Analisis forensik adalah elemen yang penting dalam penyelidikan kriminal, khususnya dalam mendeteksi dan mengidentifikasi sidik jari. Sidik jari memiliki pola ulir yang unik untuk setiap individu. Jadi setiap individu memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Namun, sidik jari yang ditemukan seringkali tidak sempurna atau mengalami kerusakan yang biasa disebut oleh defek. Untuk mengatasi hal ini, graf digunakan sebagai alat pemodelan yang efektif. Graf ini dapat membantu dalam rekonstruksi sidik jari. Rekonstruksi sidik jari ini adalah mengembalikan pola sidik jari yang rusak, dan yang kedua ada klasifikasi sidik jari. Klasifikasi sidik jari ini yaitu mengelompokkan sidik jari berdasarkan pola dan struktur untuk mempermudah pencarian. Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau edge. Jenis-jenis graf ini meliputi graf sederhana, ganda, semu, berarah, tidak berarah, planar, dan tidak planar. Graf ini digunakan untuk memodelkan hubungan data, termasuk struktur pola ulik sidik jari tadi. Forensik adalah ilmu yang menggunakan sains dalam investigasi kriminal. Sidik jari digunakan sebagai data bukti karena keunikannya. Forensik membutuhkan pendekatan matematika dan statistik untuk pengumpulan fakta dan penarikan kesimpulan. Sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara seringkali tidak sempurna atau defek tadi, sehingga menyulitkan proses pendeteksian. Dengan menggunakan graf, sidik jari yang rusak dapat direkonstruksi menjadi lebih baik. Selain itu, graf memungkinkan pengklasifikasian sidik jari ke dalam beberapa subkelas berdasarkan struktur polanya. Dengan membandingkan graf yang satu dengan graf yang lain, dapat dihasilkan klasifikasi yang lebih terperinci. Sidik jari dari tempat kejadian perkara dimodelkan dalam bentuk graf untuk mendeteksi pola yang digunakan dalam proses rekonstruksi. Prosesnya meliputi pemindaian, perbaikan, dan encoding untuk memperbaiki sidik jari yang rusak. Setelah sidik jari diperbaiki, dilakukan pengecekan berdasarkan klasifikasinya, lalu diverifikasi untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, foto yang pertama ini adalah foto eh, langkah-langkah pertama. Jadi, sidik jari yang diperoleh dari tempat kejadian perkara ini dimodelkan dalam bentuk graf dalam beberapa aturan permodelan. Setelah terbentuk graf, maka akan terlihat sebuah pola pada sidik jari tersebut. Pola inilah yang akan digunakan dalam rekonstruksi sidik jari. Setelah itu, gambar yang ini adalah gambar alur pengecekan sidik jari. Awalnya sidik jari melalui tahap dipindai seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Awalnya dipindai, setelah itu diperbaiki, lalu mengalami tahap encoding di mana akan ada perbaikan sidik jari yang defect tadi, yang rusak tadi, yang tidak sempurna tadi saat mendapatkan sidik jari tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan sidik jari yang pas, lalu akan dicek sesuai klasifikasi yang ada. Setelah ketemu, maka akan diverifikasi dan juga mendapatkan hasil akhir, yaitu mendapatkan responnya. Sidik jari memiliki ulir dan struktur yang unik yang dimanfaatkan untuk klasifikasi yang lebih mendalam. Prosesnya dimulai dengan membentuk gambar struktur sidik jari yang kemudian dimodelkan menjadi graf, seperti di slide sebelumnya. Graf ini dilengkapi dengan data bobot pada simpul dan sisi. Bobot simpul ini dihitung berdasarkan luas wilayah spesifik blok. Sedangkan bobot sisi ditentukan oleh faktor batas antar wilayah, jarak antar simpul, dan perbedaan arah. Bobot-bobot ini direpresentasikan melalui ketebalan garis pada sisi dan ukuran lingkaran pada simpul. Setelah graf terbentuk, dilakukan perbandingan antar graf untuk menghasilkan klasifikasi
sidik jari yang lebih mendetail. Jadi ini adalah alur pada pengklasifikasian sidik jari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, awalnya sidik jari akan dibentuk menjadi gambar struktur. Gambar ini diperoleh dari pemodelan matriks. Setelah digambarkan struktur tersebut, lalu akan dibentuk graf yang mempunyai beban, baik pada simpul dan sisi. Nah, perhitungannya itu berdasarkan bobot sisi dan bobot simpul yang tadi. Nah, untuk menggambarkan beban-bebannya itu bisa dilihat pada ketebalan garisnya. Di sini ketebalan garisnya, eh, kan itu ketebalannya berbeda-beda. Seperti itu. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu penggunaan graf dalam analisis forensik sangat bermanfaat khususnya untuk memodelkan dan mengklasifikasikan sidik jari secara detail. Graf juga memungkinkan rekonstruksi data sidik jari yang tidak sempurna atau yang rusak dari tempat kejadian perkara dengan graf ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.